Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Januta Siregar, guru bidang studi matematika SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi, tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Kita buka dengan lafaz basmalah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi prasyarat untuk materi kita selanjutnya, yaitu persamaan eksponen. Di materi prasyarat ini sudah saya jelaskan di pertemuan yang lalu, yaitu tentang eksponen. Apa itu eksponen? Untuk apa kita belajar eksponen dan sifat-sifat eksponen? Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan tetap menjelaskan lagi tentang sifat-sifat eksponen untuk penguatan pengerjaan soal-soal eksponen. Oke, perhatikan sifat-sifat eksponen berikut ini. Ada 8. Bentuk yang pertama, jika A pangkat M dikali A pangkat N. Ingat, sifat ini berlaku jika basisnya sama. Apa itu basis? Saya ulang lagi, yang dikatakan basis adalah si A ini. Basis atau bilangan pokok. Jadi sifat nomor 1 berlaku jika basisnya sama. Basisnya sama, tandanya perkalian, maka pangkatnya kita jumlahkan. Ya. Kemudian, jika basisnya sama dan operasinya adalah pembagian, maka pangkatnya akan kita kurangkan. Untuk sifat yang ketiga, suatu bilangan pokok yang memiliki pangkat M kemudian dipangkatkan lagi dengan N, maka dia jadinya A pangkat M kali N, pangkatnya kita kalikan. Oke. Untuk sifat yang keempat, ini berlaku ketika bilangan pokoknya berbeda. A kali B kemudian dipangkatkan dengan N, matematika itu dia keadilan, jadi harus disamakan ya. Kalau A pangkat N kemudian dikalikan juga B pangkat N. Paham? Kemudian untuk sifat yang kelima, A per B pangkat N sama seperti perkalian tadi, maka dia kalau pembagian jadinya A pangkat N dibagi B pangkat N. Untuk sifat nomor 6, A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi A itu kan melambangkan sebuah bilangan. Bilangan apapun yang ada di muka bumi ini, jika kamu pangkatkan dengan 0, hasilnya 1. Oke? Sifat yang ketujuh, A pangkat minus N itu adalah 1 per A pangkat N. Kalau pangkatnya negatif, maka harus dipositifkan dengan menurunkan bilangan pokoknya. Bagaimana kalau dia bilangan pokoknya di bawah yang negatif, berpangkat negatif? Ya, ini berarti dinaikkan ke atas menjadi A pangkat N. Ya, begitu juga sebaliknya. Kemudian, untuk sifat yang ke-8, ini sifat bentuk akar. Akar adalah kebalikan dari bentuk perpangkatan atau eksponen. Jadi kalau dia A pangkat M kemudian diakarkan pangkat N, ya, jadi bisa kita ubah bentuknya A pangkat M. Akar itu adalah pangkat seper, ya. Jadi kalau di sini N berarti seper N. Kita pergunakan sifat nomor 3. Jadinya A pangkat M dikali seper N jadinya A pangkat M per N. Begitulah untuk sifat-sifat eksponen. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, bentuk sederhana dari seperti ini soalnya. Oke, kita kerjakan. Sebelum saya kerjakan, coba perhatikan kalau dia A per B pangkat minus 1, ini bisa kita ubah, mempositifkan pangkatnya menjadi B per A. Pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Berarti kalau bentuk ini kita positifkan dulu pangkatnya dengan cara mengubah pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Di sini posisinya ini adalah sebuah penyebut, maka kita ubah menjadi pembilang. Jadi 2 A pangkat minus 2, B pangkat minus 3, C pangkat minus 5 dibagi dengan, jadinya ini kan dia pembilang menjadi penyebut. 32 A pangkat minus 8, B pangkat minus 3, C. Sudah sampai sini sudah paham? Oke. Kemudian kita selesaikan dengan menggunakan sifat-sifat eksponen. Sifat eksponen itu berlaku kalau dia basisnya sama, maka kita operasikan yang memiliki basis yang sama. Misalnya ini, kemudian si B, kemudian si C. Jadi kita fokus pada yang basisnya sama. Oke, gimana angkanya? Angkanya 2 dibagi 32, ini sebenarnya kalau 32 ini harus kita ubah menjadi 2 pangkat sekian, atau langsung juga bisa, itu ya. Sama dengan, ini kalau saya buat jadinya 1 per 16 ya, saya pisahkan untuk bilangannya. Kemudian saya selesaikan untuk yang bilangan pokok yang sejenis. A pangkat minus 2 kurang. Kenapa kurang? Karena operasinya adalah pembagian. Berarti dia kurang
minus 8. Paham ya? Kemudian B, ini pangkat minus 3 kurang minus 3. Kemudian C, minus 5 dikurang 1. Kenapa 1? Jadi kalau dia nanti tidak ada bilangan, berarti dia berpangkat 1. Jadi 1 itu adalah bilangan yang tidak nampak tapi terasa keberadaannya. Oke, kita lanjutkan. 1/16 minus 2 dikurang minus 8. Minus ketemu dengan minus, maka operasinya menjadi tambah. Ya, berarti minus 2 tambah 8, A pangkat. Minus 2 tambah 8 berapa? Pangkat 6. Kemudian dikali B, sama juga, ini minus ketemu minus, jadi tambah. Minus 3 tambah 3, berapa? Pangkat 0. Kemudian dikali C, minus 5 dikurang 1, berarti minus 6. Sudah selesai? Belum ya, masih ada yang perlu disederhanakan. Mana yang perlu disederhanakan? Ingat B pangkat 0, itu ibaratnya sebuah bilangan yang dipangkatkan 0, itu nilainya 1. Sesuai dengan sifat eksponen yang sudah kita pelajari tadi. Ini berarti nilainya 1. Kemudian di sini juga masih ada yang berpangkat negatif. Dalam jawaban akhir eksponen harus semua dalam bentuk positif pangkatnya. Jadinya 1/16 ya, A pangkat 6 diper ya, karena dia dipositifkan dengan diturunkan ke bawah. Jadinya C pangkat 6. Oke. Bisa juga jadinya 1/16 A pangkat atau A per C pangkat 6. Kita masuk ke soal nomor 2. Selesaikanlah akar pangkat 3 dari XY dikali dengan 1/XY pangkat 2. Kita jawab ya. Oke. Langkah pertama, kita harus mengubah bentuk akar ini menjadi bentuk pangkat. Ya. Kalau kita ubah jadinya XY pangkat 1/3. Ya, ingat sifat eksponen yang ke-8 tadi. Oke, kemudian dikali dengan 1/XY pangkat 2. Kita pergunakan sifat yang ke-4 ya, penjabaran. Berarti jadinya X pangkat 1/3 dikali dengan Y pangkat 1/3. Kemudian saya buat bagi. Kenapa bagi? Ya, sama bentuknya, hanya pemisah, dipisahkan ini ya, tapi sebenarnya dia sudah bisa dijadikan pembagi ya. X kuadrat dikali Y kuadrat. Sampai sini mengerti kan? Barulah kita pergunakan sifat yang kedua pada eksponen. Yang pembagian berarti pangkatnya dikurangkan ya. Jadinya X pangkat 1/3 harus yang dengan basisnya sejenis. Oke. Berarti 1/3 dikurang 2 dikali dengan Y pangkat 1/3 dikurang 2 juga, sama dia, karena kebetulan sama pangkat mereka. Berapakah 1/3 dikurang 2? Saya yakin kalian sudah mempelajari pecahan itu dari SD. Jadi 1/3 dikurang 2 adalah sama dengan 1/3 dikurang 6/3 ya, karena 2 itu adalah 6/3, berarti minus 5/3. Jadi kalau saya buat jadinya sama bentuk operasinya, sama-sama ini minus 5/3, kemudian ini juga minus 5/3. Kalau saya ubah bentuknya seperti ini, boleh kan? Boleh. Dah, baru kita positifkan pangkatnya dengan menurunkan di bawah. Jadi 1/XY pangkat 5/3. Atau kita ubah lagi bentuknya menjadi 1 per akar pangkat 3 dari XY pangkat 5. Demikianlah materi kita kali ini. Semoga bisa dipahami. Tetap semangat. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.